Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kekurangan suatu apapun. Ingat, patuhi pesan saya, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, menjauhi kerumunan dan mengurangi mobilitas. Kali ini kita akan melanjutkan materi Al-Quran Hadis kelas 7. Agar materi mudah difahami, mari kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun kompetensi dasar pembelajaran kita kali ini adalah: pertama, menerima kekuasaan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan Quran surah As-Sams ayat 1-10 dan Quran surah Ali Imran ayat 190 dan hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah. Kemudian yang kedua, menganalisis isi kandungan Quran surah As-Sams ayat 1-10 dan Quran surah Ali Imran ayat 190 dan hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah tentang kekuasaan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, mendemonstrasikan hafalan Quran surah As-Sams ayat 1-10 dan Quran surah Ali Imran ayat 190 dan hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah. Kemudian yang terakhir adalah mengelola fenomena sosial dan alam sebagai bukti kekuasaan Allah sebagaimana dalam Quran surah As-Sams ayat 1-10 dan Quran surah Ali Imran ayat 190 dan hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah tentang kekuasaan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini, setelah mempelajari materi pada bab ini, kalian diharapkan mampu menyebutkan bentuk-bentuk kekuasaan Allah Subhanahu wa taala sebagai perwujudan dari rasa iman. Kemudian kalian diharapkan mampu menghafal Quran surah As-Sams ayat 1-10 dan Quran surah Ali Imran ayat 190 dan hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah tentang kekuasaan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diharapkan kalian mampu menjelaskan isi kandungan Quran surah As-Sams ayat 1-10 dan Quran surah Ali Imran ayat 190 dan hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah tentang kekuasaan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, serta kalian mampu menunjukkan sikap perilaku sebagai bentuk rasa keimanan terhadap kekuasaan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Adapun kesempatan kita kali ini, kita akan membahas materi tentang memaknai dan menghafal Quran surah As-Sams ayat 1-10. Berikut adalah bacaan Quran surah As-Sams ayat 1-10. Kalian dengarkan dan kalian simak baik-baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wadduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samaa'i wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Berikut adalah bacaan Quran surah As-Sams ayat 1-10 yang artinya: demi matahari dan sinarnya pada pagi hari, demi bulan apabila mengiringinya, demi siang apabila menampakkannya, demi malam apabila menutupinya gelap gulita, demi langit serta pembinaannya yang menakjubkan, demi bumi serta penghamparannya, demi jiwa serta penyempurnaannya ciptaannya, maka dia mengilhamkan kepadanya jalan kejahatan dan ketakwaannya. Sungguh beruntung orang-orang yang menyucikannya jiwa itu, dan sungguh rugi orang yang mengotorinya. Quran surah As-Sams ayat 1-10. Adapun isi kandungan surah As-Sams ayat 1-10
menjelaskan bukti-bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang mengatur alam semesta dan isinya. Kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dapat kita rasakan sehari-hari seperti terciptanya siang dan malam, pergantian matahari dan bulan, dan masih banyak yang lainnya. Adapun bukti-bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah As-Sams ayat 1 sampai 10 adalah sebagai berikut. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menciptakan matahari dan bulan. Adanya bukti penciptaan langit terdapat dalam surah As-Sams ayat 1 dan 2. Dalam ayat ini Allah menggambarkan kepada kita bahwa bulan tercipta setelah penciptaan matahari. Hal ini sesuai dengan yang ditetapkan para ilmuwan berdasarkan pengamatan dan penelitian yang mereka lakukan, bahwa bumi tercipta setelah memisahkan diri dari matahari, kemudian disusul dengan terciptanya bulan yang memisahkan diri dari bumi. Selanjutnya, keduanya mengalami proses yang panjang sampai menjadi bumi dan bulan seperti yang ada sekarang ini. Yang kedua, terjadinya siang dan malam. Tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala juga dapat terlihat dalam keseharian kita, yakni peristiwa pergantian siang dan malam. Tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dijelaskan dalam surah As-Sams ayat 3 dan 4. Langit yang menaungi dan bumi yang terhampar tempat manusia hidup juga memperhatikan pergantian siang dan malam. Semuanya itu penuh dengan ayat dan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Bergantinya siang dan malam secara teratur sepanjang tahun dapat kita rasakan langsung pengaruhnya pada tubuh kita dan cara berpikir kita karena pengaruh panas matahari, dinginnya malam, dan pengaruhnya yang ada pada dunia flora dan fauna merupakan tanda dan bukti yang menunjukkan keesaan Allah Subhanahu wa taala, kesempurnaan pengetahuan dan kekuasaannya. Adapun kandungan surah As-Sams ayat 7 sampai 10, Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan manusia dan memberinya ilham. Bentuk kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang lainnya dapat dilihat di dalam jiwa manusia yang semuanya menunjukkan bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala lah yang menciptakan mereka. Pada surah As-Sams ayat 7 sampai 10, pada ayat di atas dapat diketahui bahwa adanya jiwa dalam diri manusia merupakan tanda bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Masing-masing sifat jiwa baik maupun jelek merupakan bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, di dalam jiwa terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan bahwa di alam ini terdapat keajaiban-keajaiban yang membuktikan bahwa Allah Subhanahu wa taala benar-benar ada. Selain itu, dalam ayat ini Allah juga menerangkan bahwa sesungguhnya Dia telah memberikan ilham kepada seluruh manusia agar mereka bisa memilih antara jalan yang fasik dan jalan yang lurus, yaitu bertakwa. Dan Allah Subhanahu wa taala berjanji jika manusia itu menyucikan jiwanya ke jalan yang benar, maka Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya dengan kenikmatan dan kebahagiaan. Akan tetapi, jika manusia memilih jalan yang fasik, maka Allah pun akan membalasnya dengan siksaan. Akhirnya selesai sudah pembahasan kita materi hari ini, yaitu tentang isi kandungan surah As-Sams ayat 1 sampai 10. Adapun untuk tugas hari ini, tugas kalian adalah pertama, membuat kesimpulan dari materi yang kita bahas pada hari ini. Kalian bisa tulis kesimpulannya di kolom komentar di bawah video ini, ya. Dan jangan lupa sebutkan nama kalian, sebutkan kelas kalian, dan juga nama sekolah kalian. Dan jangan lupa di like video ini dan di subscribe channel YouTube ini bagi yang belum mensubscribe, ya. Nanti siapa yang sudah menulis kesimpulan dan juga nulis nama, nulis kelas, dan nulis sekolahnya akan saya catat nama-namanya sebagai tanda bahwa kalian telah menyimak video ini sampai selesai, dan tulisan kalian adalah kesimpulannya adalah sebagai tanda absen kehadiran kalian di kelas. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.